Saya kaget juga ya dan sangat disayangkan ada artis masih ikut atau turut ya mempromosikan perjudian. Padahal seharusnya kan masyarakat sudah memahami kan bahwa tentang perjudian itu dari sejak dulu dilarang. Itu ada KUHP-nya, ancamannya. Apalagi zaman sekarang ditawarkan misalnya atau dipublikasikan melalui online. Berarti ada kena lagi tentang Undang-Undang ITE gitu. Apapun juga alasannya, karena perjudian itu dilarang, maka sangat disayangkan apabila seseorang yang harusnya sudah memahami hukum, apalagi artis, harusnya tahu hukum, ya, itu melakukan hal seperti itu, sangat disayangkan. Mudah-mudahan tidak dicontoh oleh yang lainnya. Nah, tinggal dilihat apakah di sini yang bersangkutan memproduksikan itu ada kesengajaan atau tidak. Kalau ada kesengajaan, kemudian dia mendapat bayaran, ya, atau mendapat imbalan, berarti dia menyadari perbuatannya. Nah, itu berarti dia mempromosikan. Kalau dia mempromosikan berarti tahu dong hal yang dilarang kenapa dipromosikan. Dia ikut kena itu. Tentang pasalnya bisa dilihat kalau Undang-Undang ITE pasal 27-nya ada di situ. Sedangkan Undang-Undang KUH pidananya ada di pasal 303 dan seterusnya. Itu bisa dilihat. Nah, dari kasus yang terjadi saat ini, hendaknya masyarakat, baik artis maupun bukan artis, itu menyadari lah. Jangan ikut-ikut hal-hal yang negatif, walaupun iming-imingnya itu besar. Padahal artis kan banyak dicintai oleh masyarakat kan, masing-masing punya penggemarnya. Jadi sangat disayangkan hal ini terjadi dan mudah-mudahan Allah memberi jalan yang terbaik buat yang bersangkutan. Bahwa perbuatan seperti itu kalau menurut hukum itu ancaman hukumannya berat. Kalau menurut Undang-Undang ITE di pasal 45 itu ancaman hukumannya 6 tahun. Juga denda 1 miliar. Sedangkan di dalam KUHP ancaman hukumannya 10 tahun. Nah, ini kan sangat disesalkan, sangat disayangkan sampai ini terjadi pada seseorang yang jadi idola banyak masyarakat seperti itu. Tahu sebelumnya kan bisa ada pembicaraan dong. Benar. Untuk mempromosikan atau untuk memberitahukan kepada pihak lain tentang adanya perjudian itu, misalnya seperti itu. Nanti penyidik yang akan menggali apa pengakuan dari yang bersangkutan. Selain itu, penyidik juga tidak akan tergantung atas pengakuannya. Dia mengelak pun, penyidik kan akan meriksa siapa yang memerintahkan, siapa yang nyuruh, yang minta tolong, dan saksi-saksi lainnya. Siapa pelaku yang sudah ikut judi itu dan seterusnya tuh. Nah, di sini nanti penyidik akan menyimpulkan, akan gelar perkara, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan atau tidak. Contoh, pasal 27, mentranmisikan, dan seterusnya, unsur perjudian, ini ada perjudiannya. Benar-benar terbukti ada perjudian atau tidak, seperti itu. Jangan cuma kalimat doang, tapi nggak ada misalnya. Cuma leaflet atau spanduk atau apa yang tidak ada perbuatannya, ya bisa saja nanti akan dilihat oleh penyidik. Penyidik juga akan mengundang, minta pendapat ahli, apakah perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan itu memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan atau tidak, menurut keterangan atau pendapat ahli seperti apa. Jadi tidak sesederhana masyarakat berpendapat atau menilai, karena penyidik sungguh akan dengan cermat dan teliti memperkuat sangkaannya, pasal-pasal disangkakan itu supaya terpenuhi atau tidak. Jadi tidak hanya cukup keterangan saksi, terdakwa, atau tersangka, tetapi juga keterangan ahli seperti itu.